biasa atau peristiwa biasa saja. Lalu kita sebagai orang biasa menemukan dimensi hukum di situ, memberi status hukum atas peristiwa itu. Maka kerja memberi status atas peristiwa itu adalah proses penemuan hukum. Itu yang saya pahami tentang penemuan hukum. Nah, proses menemukan hukum, memberi status atas peristiwa dari perspektif hukum itu perlu alur pikir, line of thinking, alur pikirnya, alur berpikirnya. Alur pikir itu didapatkan melalui instrumen, tool, metode. Ya, dalam dari penemuan hukum ada teori struktural, teori gramatikal, kan? Ada sosiologi dan lain-lain dengan pendekatan yang berbeda-beda. Nah, peristiwa menemukan, merefleksikan hukum dari pendekatan-pendekatan struktural, gramatikal, sosiologi, filosofi atau apapun aliran-alirannya itu dibantu oleh metode penelitian. Jadi metode penelitian membantu. Sebenarnya Anda diminta membuat legal opinion. Pengacara diminta membuat atau penasihat hukum membuat pembelaan redor atau somasi atau bentuk karya ilmiah bidang hukum. Anda kan harus mengkaji satu posisinya, para pihaknya, lalu mengkaji referensi aturan perundang-undangannya, memeras otak untuk logika dan penawaran hukumnya. Dan saya berkepentingan dengan mata kuliah sebelumnya, logika dan penawaran hukum. Makanya kemarin Pak Yul belum masuk. Nah, ini karena itu mata kuliah penting kaitan dengan penelitian dan penemuan hukum. Anda belum lempengkan dulu penawaran hukumnya, logikanya. Ada silogisme, kapan harus berpikir mata kuliah logika dulu satu. Mungkin zaman saya itu ada logika. Sekarang nggak ada ya. Ada logika, mirip lah. Jadi ada logika dikaitkan dengan penawaran hukum. Karena kebenaran hukum boleh jadi berbeda dengan kebenaran sosial, dengan kebenaran dogmatik agama. Ada teori-teori kebenaran, ada alat berpikir, ada silogisme. Penawaran logika hukum itu menjadi bahan penting ketika Anda membuat pembelaan atau membuat seksi pembelaan dari logika pihak lawan atau logika politik tertentu. Hari ini kan berseliweran dengan metode nih. Ada yang FDY, yang negarawan, yang siapa ya? Ada logika yang pembaliut. Ada circular reasoning. Berpikir pembaliut bahasa Jepang. Pembaliut. Circular reasoning. Kenapa masukkan salah karena terpecah? Karena dipecah orang, dipecah belah oleh orang. Kenapa dipecah belah orang? Karena kurang pendidikan. Karena kurang miskin. Karena apa kali miskin, bodoh, bisa dipecah belah, salah. Jadi berpikirnya sirkular, seakan-akan nyambung, tapi itu ada link-linknya, ada yang tidak ketemu gitu. Ujung-ujungnya nyalakan orang lain, blend, nyalakan orang lain, nyalakan Yahudi lah, nyalakan Cina lah. Nyalakan Ahok. Cina ini, belur Cina itu. Ya, di Jawa tuh main sedikit ke arah Bangka Belitung dan yang ke daerah Kalimantan, Cina semua. Kalau Cina harus dihabiskan, apa gimana? Kalau kemudian ada sindikat Cina, 9 naga, ya kenapa terjadi begini? Itu buah dari kalau dalam nazar psikologi namanya intelektual politik.
teorinya informasi, ada namanya distorsi informasi. Ada link yang terputus. Distorsi informasi itu melahirkan cara berpikir keliru, melahirkan intelektual berdesak itu gampang dikompori lalu mereka menjadi korupsi. Kelompok menengah yang Goloko itu lebih bahaya. Kelompok menengah Golokonya adalah Goloko. Itu lebih berbahaya daripada awam atau kiai yang kumpul ledaknya pendek itu lebih berbahaya dari orang biasa yang meledaknya, karena dia bisa memakai menggerakkan emasnya. Itu logika penawaran hukum. Diharapkan dengan punya basis logika tentang hukum itu, kita melahirkan ilmuwan yang tidak profesional, pengacara ya, kalau tentu damai, tidak bergerak-gerak, misalnya gitu ya. Karena atau lebih efektif tadi kita menemukan hukum secara jernih, karena penemuan hukum oleh legislator yang tidak jernih melahirkan undang-undang yang kemudian bermasalah, melahirkan perda bermasalah, melahirkan undang-undangan yang baru beberapa tahun sudah direvisi. Karena dulu tidak lalu logikanya pembaliut. Antara munasabah pasal berpasal itu tidak ketemu. Antara pasal 1 pengetahuan umum dengan pasal berikutnya atau berikutnya itu ada yang kontradiktif. Kita temukan di beberapa tempat, termasuk dalam undang-undang partai politik. Kenapa ada calon tunggal? Terbahasan memang juga ada banyak calon tunggal kan? Termasuk DKI. Partai politik kan dapat dana dari negara. Yang suara yang diperoleh kan dapat dihitung. Bantuan partai politik dari APBD dan APBD. Jadi ketika partai politik tidak punya calon, padahal dalam nama partai politik punya tugas pengkaderan, kaderisasi politik, agregasi politik, komunikasi politik. Dengan entengnya dia tidak punya calon, Nasdem tiba-tiba menyalurkan Ahok, Golkar menyalurkan Ahok, PDI menyalurkan Ahok. Ahok itu kader siapa? Kembalikan diri rakyat itu. Dia itu punya tugas pengkaderisasi politik, kok nggak punya kader? Kami bukan kader PKS, ngapain aja PKS? Kawin terus. Sorry. Gemas beda. Artinya, akhirnya ketika Ahok muncul, Ahok jadi sombong itu salah dia sendiri. Karena Ahok merasa Jumawa tidak punya lawan tanding. Kenapa? Pak, saya nggak lulus kadernya. Kapan kaderisasi partai dilakukan coba? Mending HRI punya kaderisasi Alfa bukan dua. Mantap. Coba, misalnya HRI atau yang lain punya kaderisasi. Coba, ya tahu benar kaderisasi PKS ada Alangkong. PKS kan LDR dipakai tuh linknya. Karena LDR pasti PKS dan sedang pimpinan. Ini main gratisan aja. Pimpinan kampus sudah makam menjadi PKS. Caranya ya. Kan maaf kan saya baca bukunya dari PKS kan. LDR itu kan sangat dekat ke PKS dibanding ke PDIP kan. Gitu ya. Akibatnya saya kok nggak tahu malunya, kemudian mereka mencak-mencak. Pak Nggak mencak-mencak ke Ahok. Pak ngapain DKI? Eko Patrio kan ketua PAN DKI. Kerjanya teknikal.
Gandaran jodoh. Ketua DKI itu Eko Patrio. Coba ya. Eko Patrio ketua PAN DKI. Sekarang dukung Mahfud ya. Nah, ini PKB, PAN, Demokrat, kemudian satu lagi apa? Ketiga itu dukung Mahfud ya. Ketiganya Romi. Kemudian balik Ahok. Ini mau kemana nih? Apakah ke Anies? Demokrat kayaknya nggak mungkin ke Ahok. Tapi jadi politik kan supaya ada rekonsiliasi, ada perang antara Antasari dengan BY Ahok sudah selesai kan? Boleh jadi kan? Ada jaringan ada saya ada api. Oke, akhirnya itu kan kalau logika dalam ketatanegaraan yang nggak beres. Kamu pada yang salah. Dia menyebutkan kaderisasi, nggak bikin kader. Saya setuju, ke depan kalau ada calon tunggal, partainya harus disanksi. Ya, disanksi hanya Pak UU ya waktu itu. Semua jalan calon tunggal. Yang lain ngapain? Kan mentang-mentang kepentingan semua. Daripada kalah kalau menyalonkan. Kan begini. Ada yang di Surabaya kan lawan Burisman dulu susah kan Burisman ada lawan. Ada yang sudah datang ke PU tiba kabur lewat belakang. Lucu itu. Tadi dia udah ada SNR bahasa Jawanya. Harusnya dia harus kader yang tangguh ya dia punya stabilitasnya bagus, kualitasnya bagus dan tidak terdikan. Hari ini tiba-tiba ada orang punya duit melamar kendaraan partai, ada istilah mahar kan? Mahar itu yang era korupsi juga. Mahar sesuatu yang sangat sakral jadi tidak kan? Mahar kan peristiwa sakral pernikahan. Dalam politik. Ini duit. PKS saja perlu 16 miliar dalam kan. Berapa miliar itu menjadi gubernur atau bupati atau wali kota kalau mau pakai PKS. Ini komoditi gitu. Kendaraan jadi duit. Itu logika yang nggak beres dalam ketatanegaraan dan akibat dari penalaran yang keliru. Maka saya bayangkan, maka kuliah kalau itu dalam hukum itu, dan saya berikan pertanyaan. Diharapkan ada membongkar cara berpikir keliru, kesalahan berpikir dalam hukum dan politik, dalam hukum dan tidak di politik. Jadi kesalahan berpikir dalam hukum banyak yang melahirkan mafia peradilan itu lebih kesalahan berpikir dalam hukum. Jadi esensi sebenarnya yang utama itu apa sebetulnya? Manusianya kan hukumnya. Jadi porosnya pada sebenarnya Tuhan itu ada aspek teologi, teosentris, ada humanisme, teosentris. Ada kalau humanisme gimana, kalau teosentris gimana? Lalu ada hukum di sisi yang lain.